Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sahur untuk puasa atau saum sunnah di hari Asyura ini tanggal 10 Muharram 1442 Hijrah yang tahun ini bertepatan hari Sabtu ya, tanggal 29 Agustus 2020. Mudah-mudahan sahur kita dan puasa kita, amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ya dosa-dosa kita satu tahun yang lalu diampuni oleh Allah sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tafsir Quran yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankan saya pada pagi hari ini berkaitan dengan hari Asyura untuk mengkaji ya, ayat Allah Subhanahu wa taala tentang peristiwa yang melatar belakangi adanya atau sunnahnya puasa di hari Asyura, yaitu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dari jalur hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW melewati sekelompok golongan orang Yahudi, dan mereka sedang berpuasa di hari Asyura, hari ke-10 Muharram. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, "Ma hadza minas shaum?" Apa? Puasa apa ini? Faqalu, mereka menjawab, "Hadzal yaumul ladzi najjallahu Musa wa bani Israil minal gharaq." Hari ini adalah yang kami puasa ini adalah karena di hari ini ya dahulu Allah Ta'ala ya menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari tenggelam, dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Wa ghariqa fihi Fir'aun, dan Fir'aunlah yang tenggelam pada hari itu, binasa. Wa hadza yaumun istawat fihi safinatu 'alal judi. Hari ini pula ya, di mana bahtera Nabi Nuh alaihi salam itu merapat ya, mendarat di atas gunung Judi setelah surutnya banjir besar. Fasama Nuh wa Musa syukran lillahi azza wa jalla. Maka Nabi Nuh dan Musa itu berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW bersabda setelah mendengar jawaban orang Yahudi itu, "Ana ahaqqu bi Musa." Ya, aku lebih berhak daripada Musa. Ya, lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Wa ahaqqu bisawmi hadzal yaum, dan aku lebih berhak untuk puasa pada hari ini. Fa amara ashabahu bisawm, maka lalu beliau Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Ini mengingatkan kita betapa latar belakang puasa Asyura ini adalah sebagai tanda kesyukuran ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran atas nikmat Allah menyelamatkan para nabinya. Yang disebut dalam riwayat Musnad Ahmad itu adalah Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, dan Nabi Nuh diselamatkan dari banjir besar yang melanda dunia pada saat itu. Maka sebagai pelanjut estafet perjuangan dakwah dan risalah Islam yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, maka Nabi Muhammad mengatakan, aku lebih berhak ya untuk mengikuti Nuh dan Musa, sehingga beliau memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa di hari ini, hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Subhanallah. Saudara-saudara, teman-teman yang rahmati Allah, maka kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami pasti menolong ya, memberikan pertolongan kepada rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia ini, dan pada hari ketika saksi-saksi nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Subhanallah. Jadi pertolongan Allah kepada Islam ini pasti. Pertolongan Allah kepada para rasul dan orang-orang beriman, bukan hanya rasul, orang beriman, termasuk kita yang saat ini hidup dan seterusnya sampai hari kiamat. Siapa saja yang beriman kepada risalah ini, memperjuangkan risalah ini, menegakkan dakwah ini, pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh berkecil hati. Subhanallah. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala.
Maka setiap kali kita memohon berdoa kepada Allah, maka kita harus memupuk optimisme. Ya, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan betapa orang-orang yang zalim itu pasti akan dibinasakan oleh Allah, dan kita patut untuk bersyukur, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 45, faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka ya rumah, ya, sisa peninggalan ataupun apa yang dilakukan oleh kaum yang zalim itu akan dibinasakan, dihancurkan oleh Allah, dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Subhanallah. Maka hari Asyura melambangkan kemenangan dakwah tauhid. Hari Asyura melambangkan kemenangan dakwah Islam. Hari Asyura melambangkan bagaimana persatuan para nabi dan rasul, solidaritas mereka untuk saling tolong menolong, bahu membahu untuk menegakkan dinullah Subhanahu wa ta'ala ini di atas muka bumi ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita saling mengingatkan, ya, bahwasanya ya siapa saja yang berbuat zalim, ya, melampaui batas, pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kuncinya adalah bagaimana kita menjemput pertolongan Allah dengan mentaati perintah Allah, taat kepada perintah Allah, ya, berada di istiqamah di atas jalan Allah. Fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Itulah perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun. Ya, istiqamahlah kalian berdua. Maka mudah bagi Allah untuk menghancurkan musuh-musuh dakwah ini. Fa akhadnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yam. Ya, dalam sekejap, dalam waktu yang singkat, Allah hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya dan ditenggelamkan ke dasar laut. Subhanallah. Sampai kemudian, ya, Allah memperlihatkan kehancuran orang yang zalim itu di hadapan, di depan mata kepala orang-orang yang dizalimi selama ini. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Coba lihatlah, kami telah selamatkan kalian dan kami benamkan, tenggelamkan keluarga Fir'aun, bala tentaranya semua, dan kalian melihat sendiri dengan mata kepala kalian. Subhanallah. Maka itu marilah kita senantiasa optimis, ya, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan pesimis, ya, kita senantiasa bermohon, berdoa kepada Allah, berikhtiar, ya, karena Asyura adalah perjuangan, simbol perjuangan. Para nabi, ya, semuanya diselamatkan oleh Allah, meskipun dalam riwayat-riwayat yang disebutkan dalam beberapa hadis yang dinyatakan maudhu, ya, dinyatakan itu adalah hari taubatnya Adam alaihi salam, kemudian hari keluarnya Yunus dari perut ikan paus, ya, hari Allah sembuhkan penyakit dari Nabi Ayub dan lain sebagainya. Itu memang banyak riwayat-riwayat, tapi termasuk hari keselamatan Nabi Ibrahim dari jilat, dari pembakaran api dan lain sebagainya, itu memang diperselisihkan para ulama, dan tidak sedikit ulama mengatakan itu adalah hadis-hadis yang termasuk disebutkan dalam hadis-hadis yang maudhu, seperti Imam As-Suyuti dalam La'alil Masnu'ah dan Ibnul Jauzi dalam Maudhu'at. Tapi yang ya, bisa diambil kesimpulan adalah hadis yang tadi, ya, dari Imam Musnad Ahmad, bahwa di hari Asyura itu Allah selamatkan Nabi Musa dan Nabi Nuh alaihi salam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.